Bagus. Panggilannya Aswa. Asfa. Sama Mbak Dian. Dian Sastro. Dian Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan Duta Lingkungan dari kelas 10-5 dengan saya Dian Dwi Tias dan rekan saya Muhammad Aswailhan. Jadi kami siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Ya, Ananda kedua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga belum memperkenalkan. Tentang ya. Nah, ini saya Pak Mariono yang dari sebelah saya, punya ibu teknik fisik, ya. Ingin menggali beberapa informasi dari Ananda kedua yang sudah menjadi wakil dalam bidang lingkungan ini, ya. Berkaitannya tentunya dengan pelaksanaan P5 yang sudah Anda lakukan ya di dalam dua tahap. Pertama di semester 1 ya, kemudian tahap kedua ini ya kita akan lakukan. Ya, Anda semua, Anda berdua, Pak Mar ingin dapat satu penjelasan dari Anda berdua ya tentang P5. Ya, P5 itu apa, tujuannya apa, kemudian di dalam pengaplikasian coba bisa Anda berikan sedikit gambaran tentang poin yang ada di dalam P5. Ini satu-satu. Iya, satu-satu nanti kan. Menurut saya sendiri, proyek penguatan protokol Pancasila ini memiliki banyak tema kan Pak. Untuk dari semester 1 sendiri kita diberikan 2 tema. Yang pertama ada entrepreneur sama kearifan lokal, dan kemudian di sini ada tentang gaya hidup berkelanjutan. Nah, kalau menurut saya proyek penguatan protokol Pancasila ini diusung dari kementerian, dibuat untuk membuat seluruh pelajar Indonesia agar bisa memiliki karakter yang lebih dalam penguasaan karakter mereka sendiri, dan juga mereka dibuat untuk bisa aktif yang kedepannya di dunia perkuliahan nanti bisa dipakai untuk menghadapi kayak kehidupan di perkuliahan tuh semestinya mereka kayak udah siap gitu Pak dari sekarang. Dari saya, menurut saya P5 itu memberikan untuk berkelompok, pasti kan ada pemimpin. Jadi kita sebagai pemimpin juga nanti ada rasa untuk berkepemimpinan untuk di masa depan, untuk saat kita kerja. Dan juga kenapa ada P5, karena biar nanti tuh pas kita lulus SMA kan nggak semua orang bisa kuliah Pak, untuk dananya kan nggak semua orang ada. Jadi nanti yang nggak kuliah tuh bisa untuk bekerja karena kita sudah mendapatkan bekal dari saat kita di SMA, seperti saat kita proyek pertama yaitu entrepreneurship, ada kewirausahaan, kita bisa dagang-dagang, kita juga sudah diajarkan SWOT, diajarkan cara penghitungan modal, itu bisa dipakai untuk nanti kedepannya. Yang selanjutnya ada pembuatan permainan tradisional, itu salah satunya. Jadi nanti kebudayaan lokal kita itu tidak punah Pak. Jadi nanti kita bisa bikin mainan buat anak kita, terus nanti diajarin anak kita biar nanti ada penerusnya, biar nggak punah kayak gitu. Terus untuk saat ini, agar proyek saat ini tuh biar kehidupan selanjutnya tidak menimbun sampah yang terlalu banyak, karena kan kita sudah dibekali caranya tutup botol dibuat begini, terus nanti ada kemarin kan ada disuruh bikin disuruh bawa yang kopi itu mungkin nanti bisa dibuat sebagai tas, yang kompos itu kan sampah anorganik jadi nggak numpuk-numpuk jadi bau. Kalau ini kan nanti jadinya nggak ada pembakaran karena kita sudah tahu cara mengolahnya seperti ini, jadi nanti nggak ada pembakaran, jadi tidak merusak lapisan yang ada di bumi gitu. Oke, jawaban Mas Rasa sama Mas Dian. Oke, Pak Mas bisa menangkap itu ya sesuai dengan apa yang Pak Mas tanyakan. Kemudian setelah Anda melakukan proyek di tahap 1 dan tahap 2, khususnya yang 2 minggu belakangan ini, ya, aplikasi
informasinya di dalam item-item yang ada di dalam P5, baik itu mandiri, kreativitas, kebenaran kritis dan sebagainya, ya, yang berkaitan dengan SDM, sumber daya manusia, Ananda kedua ini kan calon-calon generasi penerus bangsa yang punya tanggung jawab tidak ringan untuk membangun. Nah, yang jadi satu pertanyaan Pak Mas, yang Anda laksanakan kemarin selama 2 minggu termasuk Biopoli dan lain-lain, ya, kalau Ananda kaitkan dengan karakter, ya, karakter Ananda, ya, menjadi seorang yang beriman, bertakwa, ya, yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu yang bisa Ananda pun memberikan satu untuk gambaran kenapa nggak Biopoli membawa sampah itu gak merupakan salah satu bentuk, ya, dari subkomponen P5 dalam beriman dan berakhlak. Coba berikan satu gambaran. Menurut saya keterkaitannya yaitu Allah, kan saya Islam, Anda Tuhan saya Allah, dan Allah dalam Al-Quran Allah tuh sudah menciptakan bumi yang paling sempurna dan beserta seisi-isinya. Jadi kita berusaha untuk menjaganya dengan kita membuat biopori itu, kita mengurangi tumpukan sampah. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita mengurangi tumpukan sampah. Jadi kita tidak mengotori lingkungan sekitar yang sudah diciptakan seistimewa mungkin, sebagus mungkin. Juga kita dengan mengolah sampah ini, jadi kan tidak ada, yaitu seperti yang saya tadi bicarakan saat awal pertanyaan tadi, pertama, tidak ada pembakaran liar yang akan merusak lapisan-lapisan bumi, dan langit pun tetap bersih, terus lingkungannya tetap bersih, gitu seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, keterkaitan iman dan takwa dalam proyek P5 ini bisa dibilang sangat terkait, karena pada dasarnya iman sendiri yang kita pegang sampai sekarang adalah iman kebersihan, yang dimana kebersihan itu adalah bagian dari iman kita yang seharusnya kita sudah bisa mengolah dan menjaga lingkungan kita agar tetap asri, indah, dan juga terawat. Kemudian dengan adanya pembuatan biopori, kemudian pengolahan sampah, itu juga bisa membuat sebuah pergerakan baru dari pengolahan sampah yang dulu kita anggap yaitu tempat TPA, yang dimana sampah itu berawal dari produksi kemudian di akhir produksi. Itu sistem lama yang saya bilang cukup kurang bisa dianut, karena pada nantinya sampah-sampah tersebut kan dibakar, Pak. Nah, dengan adanya proyek penguatan P5 ini, kita jadi tahu bagaimana caranya sistem baru tentang reduce, recycle, dan reuse digunakan di sini. Mungkin itu, Pak. Oke. Jadi prinsip pertama tadi jelaskan, ya, untuk landfill, yang kedua melakukan 3R, ya, sampah tidak membunuh di TPA. Yang terakhir adalah dalam P5 itu ada unsur kebinekaan. 2 minggu ini apa yang Anda rasakan dengan kebinekaan yang ada di sekitar pada saat Anda mempraktekkan P5? Jadi kebinekaan yang ada dalam proyek P5 kali ini, di proyek yang ketiga, kebinekaan yang saya dapat adalah dengan saya cukup mempunyai relasi yang besar, yang dimana relasi tersebut sangat membantu saya, dimana ketika saya bertanya dari teman kelas lain itu menjawab pertanyaan saya dengan baik, dan juga terkadang kami saling bertukar informasi dan saling membantu. Untuk dalam kelompok sendiri, sebagai anggota kelompok, kami diarahkan oleh ketua kelompok untuk bisa saling membantu dan membahu satu sama lain agar bisa menciptakan sebuah produk yang diinginkan dan sesuai rambu-rambu yang sudah diberikan. Kayak contoh pembuatan tong sampah ini kemarin dibilang dengan 30, kemudian diperbaiki jadi 20 cm. Ketua kelompok saya tetap bilang untuk 30, jadi kami juga membahu mencari lebih banyak lagi
untuk pembuatan tong sampah 30 cm. Dari saya dapat lihat dari kelas saya, dari lingkup sekelas dulu, kita tidak membedakan gender, kayak misal laki-laki kerjanya sendiri, cewek kerjanya sendiri. Namun kita sama-sama saling membahu untuk nanti yang berat biar laki-laki tapi tetap ada dibantu oleh perempuan, dan yang ringan nanti perempuan tapi tetap ada dibantu oleh laki-laki, kayak gitu. Terus juga kita kayak misal relasi kita yang seperti Asfa bilang, relasi kita tidak hanya sekelas namun juga beda kelas, dan di beda kelas pun kita tidak pernah membedakan yang namanya aku mau tanya ke yang Islam aja soalnya kan aku Islam, kayak gitu. Kita saling bertukar pemikiran antara yang seagama maupun yang beda agama, yang gender cowok maupun gender cewek. Dan menurut saya 2 minggu ini sudah sangat tertanam kebinekaan tunggal ika. Ya, itu bagian Mas Rafa yang Pak Mar maksud seperti itu. Artinya anak-anak seperti generasi muda harus menjunjung tinggi itu. Ya, jangan sampai kita ini yang beribu-ribu ya bangsa, bahasa, ya, dan istiadat terpecah belah gara-gara itu. Jadi laki-laki perempuan semuanya baik, ya, lebih positif. Saat ini isu sara luar biasa yang muncul di media. Anda sebagai generasi muda yang harus tanggap dengan itu, jangan terpancing emosi, mudah terprovokasi, tapi ingat kebinekaan kita. Jangan karena agama berbeda, suku berbeda, ras berbeda, kita kemudian terlena. Akibatnya negara kita akan menjadi negara yang hancur. Ya, terima kasih. Ya, ada yang Pak Marga cukup. Ya, selanjutnya mungkin Cici monggo Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian berdua sebagai teman-teman sekitar. Nah, seandainya ada temanmu yang tidak peduli terhadap lingkungan, apa yang kalian lakukan? Kalau dari saya, pertamanya kita menegur, tapi menegurnya kayak bercanda gitu, kayak ya kita saling ngobrol namun bercanda, karena kan nggak semua orang bisa langsung yang ditegur keras. Ada yang bisa pelan-pelan, kita pelan-pelan. Nanti kalau dia ngulangi, kita negurnya yang lebih serius. Nanti kalau ngulangi lagi, mungkin ada nanti perwakilan dari duta nanti akan membuat seperti, mungkin bisa dikatakan seperti pasal, atau kayak nanti dapat poin kalau misalnya udah ditegur berkali-kali tetap aja dia kayak membuang sampah, dia nggak peduli sama lingkungan, nanti mungkin bisa kena poin. Dan semisal itu saya sendiri yang melakukan dan saya sudah ditunjuk untuk menjadi duta, saya akan bersiap untuk mendapatkan pasal tersebut, untuk langsung gimana kamu katanya duta kok, saya siap untuk di pasal tersebut. Jadi Mbak Dian berani menanggung apa yang dilakukan oleh temanmu itu? Berani. Oh. Menurut Asfa? Jadi menurut saya sendiri, pertama-tama sebelum kita menegur teman kita, alangkah lebih baiknya kita mempraktekkan dan menginspirasi teman kita tentang perilaku yang seharusnya diperbuat. Seperti dari diri kita sendiri, bisa mencontohkan bagaimana cara menjaga lingkungan yang baik dengan hal yang sepele saja. Terkadang kita bisa lihat oleh mata, masih banyak pelajar yang suka membawa sama sembarangan. Mungkin terinspirasi dari ada kejadian temanmu, terus yang kalian lakukan, Mas Aswa lakukan, itu membuangkan sampah tadi. Iya. Terus contoh dari diri kalian sendiri yang kamu lakukan, itu kan berarti sampah dari temanmu. Contoh yang kalian lakukan. Kalau misalnya diri saya sendiri, contohnya itu saya biasanya kan ke kantin itu untuk lebih cenderung beli minuman. Dan minuman yang
gelas plastik itu terkadang saya sendiri itu membuang setelah minum di gelas, namun juga saya tuh kadang meminta di kayak pungut satu, siapa yang mau nitip sampah gitu loh Bu. Nanti ketika sudah terkumpul baru saya buang sekaligus banyak itu. Kalau Mbak Dian? Kalau dari saya sendiri hampir sama kayak Asfa, tapi kan kadang kayak kita habis raut pensil yang cepet-cepet gitu, kan kadang ditaruh laci. Jadi nanti kadang tuh kalau saya piket, setiap saya piket sebelum saya menyapu, saya terlebih dahulu melihat laci-laci teman-teman saya. Kalau misal ada sampah langsung saya turunin ke lantai dan langsung saya sapu. Kalau nggak ada ya udah. Terus nanti kalau misalkan sampah kan kadang ada yang berceceran di samping-samping karena entah karena sampahnya kepenuhan atau apa. Tapi nanti kalau dari saya sendiri sampahnya saya injek dulu pakai kaki saya biar kayak berkurang kempes gitu. Terus nanti sampah yang di pinggir-pinggir itu saya sapu lalu saya masukkan ke dalam tong sampah. Jadi intinya karena kalian sebagai duta lingkungan, paling tidak dari diri sendiri harus bisa melakukan, ya memberi contoh yang baik pada teman-temannya, ya tidak hanya mengingatkan saja, tapi dirinya sendiri nggak melakukan. Nah, terus yang terakhir, bagaimana sekarang kan kadang di daerah-daerah banyak yang banjir, ya. Bagaimana cara mencegah atau menghindari dari banjir di kota? Menurut kalian bagaimana? Menurut saya sendiri, banjir yang disebabkan itu tidak bisa dihentikan, dan artian bisa kita minimalisir karena kita ada di kota Semarang dan terutama di kota Semarang bawah itu seringnya banjir rob. Dan karena adanya sampah yang menumpuk, maka menyebabkan dari Semarang Utara itu ke tengah dan menyebabkan banjir yang besar. Kalau menurut saya, caranya memberi edukasi, workshop, atau kayak penyampaian untuk mensadarkan diri pada masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan lebih lagi, terutama banyak saya jumpai di Semarang Utara ketika saya jalan-jalan di sana itu. Biasanya orang-orang sana itu lebih sering membuang sampah ke comberan, dan tong sampah yang di sana itu bawahnya langsung comberan. Jadi kalau misalnya tidak dicek, memungkinkan sampah yang dari tong sampah tersebut masuk ke comberan. Jadi mungkin lebih diedukasi untuk bisa meminimalisir banjir yang ada, kemudian juga diberikan penanganan secara langsung oleh pemerintah, karena dari diri saya sendiri tahu kalau misalnya kita tidak bekerja bersama maka banjir juga tidak akan teratasi. Kalau dari saya sendiri, pengurangan sampah sejauh ini selama 2 minggu kita sebagai anak SMA sudah melakukan beberapa cara untuk pengurangan banjir. Salah satunya kita dengan membuat biopori, yaitu menambah resapan air. Dan juga kita menggunakan sampah-sampah yang akan menumpuk. Sebelum menumpuk kita menggunakannya untuk isi dari biopori tersebut untuk sampah organik sendiri. Dan untuk sampah anorganiknya kita sudah diajarkan untuk dibuat barang yang berharga, bisa menjadi tas, bisa menjadi tong sampah, bisa jadi vas bunga mungkin kalau ibu-ibu PKK biasanya. Dan kalau itu penerapan kepada anak-anak yang masih sekolah, dan untuk penerapan kepada yang sepuh-sepuh seperti maksudnya sudah berumah tangga, itu kan selalu ada kumpulan RT, ada PKK kayak gitu. Jadi nanti tuh setiap ada PKK, kumpulan RT kayak gitu seperti yang Asfa bilang tadi, kita memberikan edukasi bagaimana cara membuatnya. Dan kan biasanya per RT ada taman toga. Dimulai dari taman toga itu sendiri dihias dengan menggunakan barang-barang bekas. Kalau di RT saya itu menggunakan gelas-gelas seperti itu yang sudah menjadi sampah dihias menjadi barang-barang bekas. Dan juga pembuatan biopori itu bisa menjadi salah satu cara kecil untuk mengurangi banjir di lingkungan sekitar kita. Iya, cukup. Ya. Oke, Mas Azwa dan Mbak Dian. Ya, jadi saya tertarik dengan lingkungan rumah Mbak
Dian sama Mas Aspa yang banyak dilakukan oleh Ibu Kakak dan juga teman RT ya. Biasanya di sana ada bank sampah ya. Apa yang dimaksud dengan bank sampah dan apa tujuannya, mungkin ada manfaatnya atau tidak? Dari saya sendiri, bank sampah kalau di RT saya tuh kita ada 2 bank sampah, yaitu bank sampah organik dan bank sampah anorganik. Kalau yang bank sampah anorganik itu biasanya digunakan untuk mengisi biopori di area RT saya sendiri. Contohnya di samping rumah saya kan ada Taman Toga RT. Nah itu sampah organiknya itu ditaruh di biopori tersebut, dan kadang itu kalau masih ada sampah organik seperti sayur-sayur yang kalau di rumah makan seperti itu, kadang kan ada yang masih bagus, ada yang udah jelek. Yang jelek itu nanti dimasukin ke biopori, dan yang masih bagus itu kalau di samping rumah saya itu dibuat meleleh, dibuat ikan gitu. Terus untuk sampah anorganik itu ada bank sampah, dan oleh pengelola ibu-ibu PKK yang mengelola bank sampah tersebut ada ibu-ibu PKK dibantu oleh Pak RT dan warga-warga sekitar untuk mengumpulkan sampah. Yang tutup botolnya yang sekiranya bisa dipakai dipilah-pilah, dan untuk yang tidak bisa dipakai nanti dijual ke roksokan. Yang bisa dipakai nanti dikelola oleh ibu-ibu RT untuk dibuat hiasan RT saat 17-an atau dibuat hiasan Taman Toga saat mau lomba gitu. Mas Asma? Untuk saya sendiri, karena saya tinggalnya di komplek nggak ada bank sampah, tapi saya sempat cari informasi tentang bank sampah sama teman saya sendiri di Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin. Di sana itu di salah satu kotanya sudah diterapkan, di mana bank sampah itu sendiri tempat terakhirnya pengumpulan sampah, dan dibagi menjadi 2, anorganik dan organik, yang mana nantinya yang organik ini hampir sama seperti yang saya lakukan, membuat biopori. Nah, di kota Banjarmasin itu sendiri, di tempat teman saya tinggal, sama-sama organik itu dijadikan sebagai biopori, yang dimasukkan kayak sayur-sayur dari rumah tangga itu dikumpulin jadi satu dulu dalam plastik katanya. Kemudian yang anorganik itu nanti diolah sebagai hiasan rumah-rumah di komplek tempat teman saya tinggal, seperti jadi vas bunga, kemudian ada bunga hiasan dari tutup botol, dan juga gelas plastik yang aqua, kemudian juga dibuat pot dari galon lem mineral yang besar. Jika tidak ada bank sampah misalnya, apa yang bisa dilakukan oleh Aspa atau Bapak Ibu yang ada di komplek sana? Untuk di kompleks saya sendiri, tempat sampah itu ada 2, tetap dipisah namun nggak ada bank sampahnya. Jadi tetap ada sampah organik dan anorganik. Jadi yang nantinya sampah organik dan anorganik ini dipisah sama pengangkut sampahnya. Jadi yang nanti anorganik itu dijadiin kayak bagian truk plastik besar gitu, yang sampah organik nanti masuknya ke situ, sama yang organik nanti masuknya ke pick up yang isinya sampah-sampah organik. Ya, kalau di rumah tadi ada bank sampah, kalau di sekolah itu ada istilah saku sebagai tempat sampah sementara. Itu bagaimana? Itu saku sebagai tempat sampah sementara. Pengertiannya seperti apa dan apa tujuannya? Dari yang kita tahu, Iya. Kalau menurut saya saku itu tempat akhir dari pengumpulan sampah-sampah di sekolah yang nantinya akan diangkut dan ditujukan ke TPA. Saku sebagai tempat sampah sementara. Kalau menurut saya itu kayak langkah yang diambil untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi saku sebagai tempat sampah sementara itu bisa kita terapkan seperti kayak saling mengingatkan untuk menaruh sampah dulu jikalau tidak ada tempat sampah, dan nantinya ketika sudah menemukan tempat sampah, sampah-sampah yang ada di saku maupun di kantong bisa dibuang ke tempat sampah. Baik, menurut saya
saku sebagai tempat sampah, karena kita belum pernah dijelaskan mungkin ya Bu mengenai saku sebagai tempat sampah sementara. Tapi menurut saya sendiri saku sebagai tempat sampah sementara itu menurut saya efektif, karena kalau misal kita kan habis makan terus bagi yang sadar lingkungan kan sih oh jangan dibuang nanti bakalan ngotori, itu nanti kan berarti kita nyimpennya di saku, dan itu tuh kita bakal inget kalau udah datang sepak, oh iya tadi aku bawa sampah di saku, saya kan ada yang ngajar kayak gitu, atau kadang kita apa kira kita uang ternyata sampah, jadi nanti kita tuh ingat buat dibuang kayak gitu Bu. Ya, jadi mungkin belum familiar ya, tapi itu harus kita kembangkan karena di Jepang itu yang namanya sampah kalau kita membuang di jalan itu mereka tidak kalau kalian ke Jepang tidak akan menulis sampah di jalan karena mereka sadar. Jadi apa yang mereka misalnya ada sampah dari mereka sendiri itu dibawa pulang kembali. Jadi tidak dibuang di sembarang atau di tempat sampah umum, tapi mereka akan membawa kantong sendiri ya untuk sampah mereka dan dibuang di rumah mereka, maksudnya di tempat sampah di rumah. Iya. Jadi itulah yang membuat Jepang menjadi bersih ya. Jadi sebagai generasi penerus bangsa T5, saya berharap kalian juga sadar akan itu untuk kebersihan lingkungan, sehingga kemanapun itu sampah yang kalian bawa itu dibuang di tempat sampah, paling tidak nanti jangan mengotori atau menumpuk sampah di tempat orang lain ya. Jadi itu yang perlu kita contoh dari Jepang salah satunya ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, Ananda Akbar dan Dian. Ya, terima kasih partisipasinya, waktunya sudah cukup, lebih dari cukup malah ya, atas partisipasinya ya. Semoga yang sudah Ananda sampaikan ini menjadi satu motivasi bagi teman-teman Ananda, dan sekali lagi harapan Pak Mar Ananda sebagai generasi muda kembangkan apa yang ada di P5 itu menjadi satu kebiasaan hidup ya, tertanam benar di dalam hati sang dari kita, sehingga menjadi manusia yang SDM-nya bagus, fisik dan psikisnya bagus, yang akan bisa menata hidup ke depan untuk bangsa dan negeri. Ya, terima kasih Pak Maratri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Yang ini di bawah apa tadi? Ditinggal Sudah. saja. Ada identitasnya toh? Ya. Belum dikasih kelompok Kelas Kelas. Pak Tulus. Iya, Pak Tulus, Pak Tulus. Kamu kok PPDB juga ditangani sama Pak Tulus. Pak Tulus, apa bukan ya? Bukan. Kamu kok teman di Banjar apa dari sana? Banjarmasin. Enggak, sebenarnya itu saya punya kayak sempat ikut kayak workshop gitu tapi online, dan workshopnya itu tentang bahasa Inggris gitu Bu. Dan berhubung juga saya punya teman dari Kalimantan, di sini kan nggak cuma dari Jawa doang, tapi di Papua juga ada. Jadi juga di Papua ada, di Kalimantan ada, Sumatera, Bali sama Sulawesi juga ada. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, saya siap. Ya. Kadang orang kok soalnya satu Ya, boleh ceritakan ini Bu. Ya, itu yang silakan. Oh, tidak apa-apa. Ya. Oke. Kasnya diminta. Ya, udah apa-apa. memang buat Sate. oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru Julia terhormat, perkenalkan nama saya Ahmad Afif Bagasworo. Nama saya Sinduka Naya Kami selaku perwakilan duta lingkungan dari kelas Bonat akan menjelaskan materi tentang peduli lingkungan dan pelaksanaan dari proyek yang kami laksanakan. sedikit membahas tentang peduli lingkungan.
peduli lingkungan itu adalah sikap dan tindakan mencegah kerusakan alam dan mengurangi kerusakan alam tersebut. Dan juga lebih mengutamakan aksi daripada hanya sekedar mengetahui. Saat kami terpilih nanti menjadi duta lingkungan, kami memiliki visi-misi yang sejalur dengan misi SMA Negeri 12, yaitu berwawasan lingkungan. Visi kami yaitu membuat lingkungan Semandalo lebih tertata rapi dan bersih tanpa sampah yang berserakan. Dan dari visi tersebut, kami dapat menyimpulkan beberapa misi. Sebagai berikut. Misi pertama yaitu memberikan edukasi pada warga Semandalas untuk lebih cinta lingkungan. Yang kedua, kita dapat memberi ajakan untuk lebih memilih sampah. Yang ketiga, mengajak warga Semandalas untuk menggunakan barang-barang yang bisa digunakan berulang kali daripada menggunakan barang yang hanya bisa digunakan sekali. Hal tersebut bisa kita lakukan di lingkungan masyarakat dan juga lingkungan sekolah. Nah, dari misi di atas tidak akan terwujud apabila kita kurang dukungan dari pihak kantin dan warga sekolah. Yang pertama, dari pihak kantin, kita akan memberikan saran kepada pihak kantin agar menjual minuman dalam bentuk yang bisa di-refill dan juga minuman galon untuk di-refill siswa Semandalas. Nah, membahas mengenai sampah, kita telah diajarkan oleh para guru pembimbing project untuk mengolah sampah organik dan anorganik. Dari sampah organik sendiri, kita bisa membuat pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik, kita bisa membuat tempat sampah yang berguna dengan tutup botol. Dan itu juga di kelas kami sudah melaksanakan pilih sampah yang menggunakan pada sampahnya itu menggunakan kardus, kemudian kardusnya ditulisin sesuai dengan nama-nama sampah supaya lebih mudah dalam pemilahannya. Nah, kami juga telah menggunakan tas sebagai media berbelanja Dan juga menggunakan tumbler untuk refill minuman di kantin. Sama juga punya gelas. Oke, anak yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasi anak yang kedua, luar biasa, ya, luar biasa. Oke. Ada beberapa hal ya di sini kami bertiga, Pak Mat, Bu Yayu dan Bu Cici, ya akan menggali beberapa hal yang berkaitan dengan P5 khususnya, ya dalam program yang sudah dilaksanakan dulu di semester 1 dan di akhir semester 2 ini ya. Nah, Ananda kedua, Ananda paham dan sering mendengar istilah P5 kan? Bahkan tadi sudah diurai. Di dalam P5 ini ada beberapa komponen sebagai